Cemanalah wajah kotor. Dengan izin Allah malamnya saya mimpi ketemu sama Rasulullah. Di situ saya melihat bukan hanya Rasul, lengkap satu paket. Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar ada di situ. Saya nggak nanya ini siapa nggak dalam mimpi itu. Ada yang kenal kan? Ini Umar, ini Abu Bakar, ini Ali, ini Utsman, ini Rasulullah. Masya Allah, saya tatap. Dah lama-lama natap dalam tidur saya tadi, dalam mimpi itu. Lah saya diangkat. Kemana? Saya bilang malam tadi. Ayolah ikut saya. Saya belum selesai menatap wajah Nabi ini. Saya diangkat, dibawa, pergi ke kebun Rasulullah. Itu saya melihat dalam mimpi itu. Kebunnya gak ada ujungnya. Pohonnya indah-indah, buahnya Masya Allah. Kata yang bawa saya, semua umat Muhammad akan menikmati buah-buahan. Tuh, semoga kita semua dapat. Amin ya Allah. Nah, habis itu udah tak lama kemudian ingat lagi nih, mimpi lagi jumpa Rasulullah. Terakhir saya jumpa Rasulullah dan beberapa kali saya mimpi saya ketemu Rasulullah di suatu pantai. Habis itu saya berkata kepada orang, "Woi, woi," manggil orang, "Ini Muhammad, ini Muhammad," gitu. Orang nggak noleh, orang nggak mau noleh. Ini Rasulullah. Siapa yang mau nengok Rasul? Ini Rasul, ini Muhammad. Orang nggak open. Di pantai itu ramai. Terakhir saya menangis sendiri dalam mimpi. Saya datangi Rasulullah. Terakhir saya datangi, saya tarik tangannya. Ya Rasul, sini ikut saya. Orang nggak mau open, orang nggak kenal kau ya Rasulullah. Sini. Saya bawa Rasulullah ke dalam perahu yang sangat indah. Perahu ini cukup indah. Habis itu saya ambil HP rasa dalam mimpi tadi. Ya Rasul, izin ya, foto kau. Mau kenalkan kau dengan jemaah-jemaahku. Begitulah. Habis mimpi itu, Masya Allah, jemaah pengajian saya cukup banyak minta PA sholawat. Minta diizazahkan sholawat. Memang betul-betul luar biasa saya rasakan. Itu dia Bapak Ibu ya. Rupanya Rasul itu dapat kita hadirkan dengan rasa kerinduan yang sesungguhnya, maka Rasul dapat kita tatap. Dengan izin Allah. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini saya mau kasih jajah selawat ngomong. Habis sholat isya, waktunya 9 jam. Habis isya sampai sebelum subuh antara itu. Nah terserah, kalau kita ada wirid, ya wirid dulu. Nah, kalau kita mau pergi ngopi dulu, nanti selesaikan. Pokok sebelum subuh harus selesai. Apa selawatnya? Mudah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu dia. Sebanyak 400 kali. Siapa yang yakin mengamalkan itu, ibarat dia menanam suatu pohon di depan rumahnya, yang pohon itu berdaunkan uang semua. Subhanallah. Ya, amalkan, insyaallah. Saya sudah sampaikan itu. Amalkan. Anak saya di pesantren, saya jarang ngirim uang ke dia. Apa saya tanya, ada duit mana? Ada Pak. Tadi artis lewat tinggal ngasih duit. Saya bilang, amalkan sholawat kau amalkan terus. Siapa? Terus dia amalkan. Hampir setiap hari orang ngasih saya duit Pak. Itu dia rasakan. Ya, jadi amalkan sholawat tadi. Memang kita kalau udah nggak ada duitnya payah. Kalau kita dikasih Allah duit mudah. Ngomong kita kena orang dengar kalau nggak ada duit. Ya, cuman kawan, betul nggak? Nggak mau dengar omongan kau pun parah gue tengok. Gitu. Kalau orang nggak ada duitnya, macam anggota dewan nggak ada duitnya loh, ada nilainya. Orang pintar ya. Pilihlah saya Bapak Ibu, saya akan menjadi dewan yang bertanggung jawab, dewan yang amanah. Tapi nggak ada duitnya, nggak ada orang milihnya tuh. Nah nyalon yang Bapak Ibu pilih saya, duitnya banyak, menang itu. Itulah pengaruh uang ngeri kan? Nah, ya gitu ya. Kalau yang dikatakan uang itu ya seperti itu.
apabila orang ini salah menempatkan jadi celaka. Betul menempatkan dia akan selamat. Uang itulah nafsu yang nyata. Ya, nafsu itu selalu disalahkan. Tapi coba bayangin kalau nggak ada nafsu, bisa hidup nggak? Nggak bisa. Kemana pergi? Lemas. Nggak ada daerah apapun. Makan nggak selera, duduk nggak selera, ini nggak selera. Nggak ada nafsu, nggak ada kuatnya, ya, nggak ada energinya. Jadi nafsu itu, uang itu adalah nafsu yang nyata. Kalau orang udah nggak ada duit, pergi mana-mana pun takut. Kalau orang udah ada duit, oh semangat, di sini semangat, enak kali tinggal telangcuk. Di mana pun enak lah ada duit. Gitu. Tinggal di mana yang nggak enak? Semua enak. Di ujung kampung pun enak. Ya, di hutan pun enak, udah banyak duit. Tapi kalau nggak ada duit, tinggal di mana pun nggak enak. Kok bisa kayak gitu? Karena uang itulah yang harus kita miliki. Carilah uang sebanyak-banyaknya, tapi caranya harus diridhoi Allah. Ada orang salah paham. Jangan cari dunia, tinggalkan dunia, ngejar akhirat. Jangan ngejar kalau nggak ada dunia. Ngejar akhirat dengan dunia. Macam mana kita mau puasa yang enak kalau sahurnya nggak ada? Lemas, waktu lumpuh di keramik. Kenapa lemas kali wak? Puasa sok, kosong. Nggak ada mau di sahurnya. Nggak ada duit kusperak pun gitu. Cuman kan susah. Buka puasa air putih minum. Nggak ada lain apa-apa. Nggak ada beli kue, nggak ada duitnya. Badannya lemas. Nah itulah. Jadi jangan salah paham ya. Jadi amalkan selawat itu. Insya Allah Allah kasih rezeki yang tak terduga luar biasa. Tahu dari mana datang duit? Ya. Saya pernah pulang sholat Jumat, bunyi hati saya, titik. Saya tengok 10 juta. Uang dari mana nih? Bingung nih, bingung. Mikir uang dari mana? Besoklah hari Senin cek ke bank. Siapa pengirim? Maksudnya mau kita pulangkan. Uang siapa? Begitu dicek, rupanya memang sengaja saya kasih. Itu sahabat saya, teman saya. Kata kawan saya tadi, saya ada niat nanti aku dapat ini, aku kasih kau duit. Itu masuk juga. Yang gerakkan dia siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pas pulang pergi Pekanbaru duit ada. Dapat 10 juta. Oh, bukan enak lagi sampai di sana, memang kayak sultan 10 juta, ya. Saya jalan-jalan makan enak, suka-suka saya. Itu artinya uang 10 juta ini harus saya belajar. Kata istri saya, nggak disimpan bang. Ngapain disimpan? Pernah kan kau mempersiapkan dirimu untuk esok? Tak bisa. Hidup di dunia nggak ada masa depan. Hidup yang ada masa depan hanya di akhirat. Jadi dunia itu nggak ada masa depan, nggak ada. Yang ada masa lalu doang. Masa depan nggak ada. Maka kalau engkau ingin hidup bahagia, ciptakan masa lalu yang bahagia. Nah, Pak Saidi, kalau dulunya nggak melewati masa lalu, nggak jadi kepala sekolah hari. Pak Kapolsek, kalau masa lalunya kemarin dia nggak ikhtiarkan, hari ini dia nggak jadi Kapolsek. Jadi indahnya hari ini karena masa lalu. Ingat ya anak sekolah, kalau kalian hari ini nggak menciptakan masa lalu, kalian buruk ke depannya. Maka masa depan itu nggak ada, yang ada masa lalu. Itu hidup di dunia. Dan orang salah paham. Nah, ini ingatlah masa depan. Mana ada masa depan? Kenapa yang ada itu masa lalu, masa depan belum tentu, maka dibilang nggak ada. Makanya dibilang Imam Al-Ghazali, waktu sesaat yang kau lewati, ya, waktu sesaat yang kau lewati, waktu sesaat yang belum kau lewati, maaf saya ulangi, waktu sesaat yang kau lewati itu lebih dekat 1000 tahun yang akan datang. Itu dia bahasa. Sesaat yang kau lewati dengan 1000 tahun yang akan datang dekat mana? Dekat 1000 tahun. Loh kok gitu? Karena 1000 tahun kalau kau ada umur kau ketemu. Kalau sesaat tadi nggak bisa kau ulang lagi, kapan pun nggak bisa diulang lagi. Kalau alfa kalian hari ini sekolah, alfa itu nggak pernah bisa kau perbaiki kapan pun. Besok kan masih bisa sekolah, besok hari lain, besok suasana lain, besok waktu lain.
subuh baru, hari lain, waktu yang lain. Tadi nggak bisa diulang kapanpun. Tuh, jadi hargailah waktu, hargailah suasana yang Allah berikan saat ini. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita cerita lagi Nabi Muhammad lahir. Bumi yang gelap itu terang. Bukan terang bulan. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, bulan 12 hari bulan, itu jam setengah 2 bulan dah masuk malam. Nabi lahir tak subuh, nggak ada bulan yang nampak, terang. Itu maksudnya apa? Maksudnya orang segelap apapun hidupnya, segalau apapun, sesulit apapun, ketika melibatkan Nabi Muhammad, maka terbuka yang tertutup, mudah yang sulit, dapat yang belum didapati. Tuh luar biasa ya. Maka tetap melihat. Jantungku yang berhenti berdetak, tetap berdetak. Itulah pada diri anak-anakku. Gitu saya ngerayu Allah. Terus saya wajan. Alhamdulillah. Itu makan 2 piring pakai belacan, nggak pakai lauk apa-apa, enak aja dia makan. Itu orang dapat rezeki. Ada juga orang banyak duitnya, makanan banyak di rumahnya, dia tetap makan nasi beras merah. Kenapa? Kena gula. Nggak bisa lagi. Pak mana makan rendang? Nggak kau makan. Dia yang beli rendang tuh, tapi orang yang makan. Dia yang beli mobil tuh, orang yang pakai. Dia yang beli, dia yang bayar pajak, dia yang ganti ban, dia ngisi bensin. Orang yang mengundar-mandir nama tua tuh punya doang. Enak kan? Nggak enak. Nah gitu juga, punya bini nggak bisa dipakai ya. Lahir waktu mati, bini kawin lagi. Nangis waktu dikubur, minta doa, itu gini. Nggak ada yang ingat sama dia, siapa yang ingatnya? Nah, paling-paling nantilah lebaran. Mau puasa jarang orang kubur bentar tuh, Fatihahnya pun tengok bengkok baca, nggak pas kali. Hilang taknya aja baca Fatihah kan. Siramnya air tuh, ngap, tak kubur dah, pulang dia. Dek rumah, inilah rumah yang mendiang tuh bangun. Inilah semua yang mendiang dia punya. Waktu hidup mendiang tuh pelit. Waktu hidup mendiang tuh berdaki bukan main. Waktu itu mendiang itu nak nyembah Allah, mendiang itu nak melibatkan Allah, nak melibatkan Muhammad dalam hidupnya. Celaka dia dalam kubur. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dah, jadi ketika Nabi lahir hari Isnin sebelum subuh, tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa Nabi lahir tanggal 12? Kenapa nggak tanggal lain? Nah, tanggal 13, tanggal 15 kan gitu. Oh itu kan kebetulan Ustaz. Enggak kebetulan. Allah menciptakan Nabi Muhammad ini terbaik. Semua di antara ciptaannya itu yang super Nabi Muhammad. Bukan sembarangan. Tanggalnya, harinya. Contoh hari Isnin. Isnin itu hari kedua. Menunjukkan setelah Allah Nabi Muhammad. Nah, syahadat kan ada 2, syahadat tauhid, syahadat rasul. Syahadat tauhid bunyinya asyhadu an la ilaha illallah, syahadat rasul Muhammad Rasulullah. Allah itu jabatannya nomor 1. Terutama setelah Allah Muhammad. Hari pertama Ahad, setelah Ahad Isnin. Maka Nabi lahir hari Isnin. Itu dia maknanya. Dan Nabi Muhammad ini lahir 12 Rabiul Awal. Maksudnya apa? Manusia terbaik, ciptaan terbaik, makhluk terbaik. Allah sebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia adalah ciptaanku yang paling paten. Maksudnya 12 sendinya yang aktif. 2 mata kaki, 2 lutut, 2 pinggul, 2 siku, 2 pergelangan, 2 bahu. Berapa? 12. Kalau monyet 13 ada ekornya. 1 lagi ngit ekornya ya. Kalau lembu bisa jadi dia ini bukan 13 lagi 15 tanduk kiri kanan. Tapi manusia 12 sendi aktifnya. Maka itu ketika kita sholat itu pelaksanaan sholat yang diperintahkan Allah kepada umat manusia 12 rukun yang nyata, 1 yang gaib, itulah qalbu.
12 nyata, 1 yang gaib kolbu. Maka 13 rukun sholat, 1 yang gaib, yang lainnya nyata. Nggak boleh gaib, kata orang hari ini digaibkan juga, makanya hancur-hancuran sholat waktu. Maaf nih ya, siapa yang sholat subuh dijamin kesehatannya, dijamin keselamatannya. Ini sholat subuh nih, dijamin selamatnya. Tiba-tiba lagi dulu udah kesurupan. Sholat subuh macam mana itu? Orang yang sholat subuh nggak bisa kesurupan, nggak bisa disantet. Ada tukang santet ini, suruh santet saya. Bukan saya sombong, yakin kali saya nggak bisa. Nggak bisa disantet, dihipnotis nggak bisa. Orang yang sholat subuh. Jadi kok bisa waktu kesantet, kok bisa waktu kesurupan, kok bisa waktu jadi sial gitu. Padahal sholat subuh tadi dijamin keberkahannya, dijamin rezekinya, dijamin keselamatannya. Kok dia nggak dapat? Subuh nggak pernah tinggal, tapi hidupnya susah kali. Subuh nggak pernah tinggal, penyakitannya luar biasa. Makan nggak boleh, makan itu nggak boleh. Apa salahnya? Itulah salahan tadi. Yang gaib dalam rukun salat kan cuma 1, dibuatnya banyak. Contoh, ini contoh salat. Allahu Akbar, qaul itu baca kan nyata, nyata itu nggak boleh gaib. Datang waktu al, separuh nyata, separuh gaib. Al, mulutnya dalam hati al, bis al, in, wa in, malaikat sebelah bis titik-titik, titik-titik, titik-titik. Diserahkan sama Allah. Allah nih sholatnya sebulan. Misalnya Pak Saidi misal, ini sholatnya Pak Saidi Palaman. Dapat titik-titik. Ya Allah, apa yang ku dengar itu yang ku catat. Itu kata rakyat. Yang lain nggak ku dengar. Di dalam ngomong. Nya itu dengar. Siratal mustaqim, di dalam hati nyebutnya. Nggak ada tulis. Makanya hancur-hancuran, laporannya hancur-hancuran. Udah jelas? Jadi bacaan itu harus terdengar. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi jangan orang sebelah dengarnya, kita yang dengar. Ya. Kalau orang sebelah dengarnya gimana? Makruh hukumnya. Apalagi sebelah lagi dengar, jadi haram. Kenapa? Mengganggu konsentrasi kehusukan orang sholat. Tuh, jadi gimana? Cukup kita yang dengar. Ini contoh. Ini nggak saya dekatkan mic ya. Kalau saya dekatkan dia jelas ya. Kalau orang sebelah saya nggak dengar, memang nggak dengar itu. Saya sendiri dengar. Semua kalimat saya dengar. Nggak dengar orang sebelah, nggak dengar. Saya dengar itu. Karena yang paling dekat mulut dengan kuping, mulut saya dengan kuping saya. Udah jelas. Ini tata cara sholat saja. Maka kata Nabi, di akhir zaman banyak orang yang sholat, tapi mereka hanya dapat gerakannya saja. Sungguhnya mereka belum sholat yang sebenarnya. Ini kenapa bilang sholatnya di situ? Subuh itu. Nah, jadi orang yang sholat subuh itu dibukakan Allah cakrawalannya luar biasa. Nah, energinya luar biasa, magnetnya luar biasa, wajahnya cerah. Orang menjaga sholat subuh itu awet muda. Nah itu abang dah muda aja. Saya nengok macam dulu di pesantren sama aja kayak sekarang. Cuma beda jenggotnya aja putih. Mari hitam. Kalau kulitnya sama aja. Guru saya, bulu romanya putih. Umurnya 135 tahun di Padang Mangkumang Datar, Panti Pasaman Barat. 135 umurnya. Tapi kayaknya kalau berantem 3 orang, 4 orang anak muda nggak sanggup lawannya. Itu gagahnya orang. Masya Allah. Saya tanya apa resepnya Bu ya? Tidak ada resep. Sholat. Nah, itu nggak ada resep. Sholat lah boleh. Itu bilang Masya Allah. Maka sholatnya, maaf ya. Jadi
Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini nggak cara kebetulan, ada rahasianya tersendiri, ada apa kunci kode-kode tertentu di situ. Nabi lahirnya Isnin karena nomor 2 dia setelah Allah. Karena hari itu kan bahasa Arab semua, Ahad. Nah, memang bahasa Arab wahid. Cuma kenapa dibilang Ahad? Karena menunjuk pada zat Allah. Maka hari Ahad itu kok jadi Minggu. Abad ke-16 Portugis masuk Indonesia ini bawa kalender. Kalender itu diubah yang semua Ahad jadi Domingo. Domingo bahasa Portugis hari Tuhan kita. Makanya mereka buat gereja Mas Ed. Buat gereja. Hari itu mereka ke gereja. Orang kita ini kesukaan, keenaan ambil kalender gratis nih. Senang kali dapat kalender gratis. Dia nggak tahu Ahad diganti Domingo. Orang kampung-kampung nih, orang dulu kan sekolahnya nggak berapa ada kali. Kalau airan sekolah tuh luar biasa kali. Jadi nyebut Domingo tuh payah, Minggu katanya. Udah enak sampai hari ini Minggu. Berubah. Malaysia masih Ahad, Brunei Ahad, Singapura berubah, Cina Ahad, nggak ada Minggu. Ahad, hari Ahad nih kan, bilang hari Minggu. Kita Minggu, keenaan kita. Nggak apa-apa, udah kebiasaan. Penting maksud kita nggak kemana-mana, maksud kita tak mengetahui hari itu. Dah. Jadi hari Isnin kedua, Isnain kedua, Salas hari Selasa, Arba hari Rabu. Nah, itu dia. Bahasa Arab semua tuh. Khamsatun Khamis hari Kamis, Jami'atun Jumat, Sabtun 7 hari ke-7. Jadi makanya orang zaman kalau mau 1 2 3 4 5 6 7 baik lengkok. Baik. Kok tahu waktu? Karena waktu ngitung hari cuma 7, nggak ada hari lain. Kalau ada hari lain berarti ada Tuhan lain. Itulah hari yang Allah buat. Hari ini bolak-balik 7 kan? Udah 7 hari ini, jamnya berapa sehari? 24 jam. Kalimat sakti di bumi ini kalimat apa? Kalimat syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Coba hitung kalimat syahadat tauhid dan rasul. Kalimat tauhid dan kalimat rasul ini dihitung hurufnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 24 biji hurufnya. Kalimatnya 2, hurufnya 24, tukar katanya 7. La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hurufnya 24, siang 12, malam 12. Udah jelas. Nah, jadi hari siang 1, malam 1, kalimatnya kalimat tahun 1, kalimat rasul 1. Maka itulah ini ilmunya, ilmu kesaktian. Makanya dibilang Sunan Kalijaga, dalam bahasa Sunan Kalijaga, eneng kalimatu sakti, kalimatu sakti, kalimatu sodo. Nah gitu dia. Katanya ada kalimat yang paling sakti, kalimat yang paling sakti itulah kalimat syahadat. Nah, sing manungsa manuk dosa. Yang namanya manusia itu hanya buat dosa terus. Leburkan dosamu, kata. Leburkan dosamu, hancurkan dosamu dengan kalimat sodo, dengan kalimat sakti tadi, kalimat syahadat. Bagaimana cara meleburkannya? Salat sehari semalam 5 waktu 9 kali bersyahadat. Sebab manusia berdosa 9 lubang di tubuhnya. Mata 2, telinga 2, hidung 2, 6, mulut 7, depan belakang. Ini penyebab dosa kita. Bacalah syahadat 9 kali sehari semalam. Itulah sholat 5 waktu. Makanya kata Rasulullah, jika engkau sholat ibaratkan ada sumur di depan rumahmu, 5 kali kau mandi sehari, maka tiada menempel kaki kotoran apapun. Tuh, maksud sholat sunat apa-apa, kalau wajib aja. Assalamualaikum warahmatullahi
dah pergi. Kau mak salam ke kiri, sunat. Kau mak, kau sunat apa? Aku malas. Gitu, aku bohong, malas. Wajib aja, apa? Imam astagfirullah, nanti aku nggak ikut tinggal berapa imam begitu loh. Nggak apa-apa, tapi sholat. Nah itu dia. Ini maaf nih. Kalau saya sholat wajar. Pak Saidi sholat wajar, kepala emak. Tapi kalau Kapolsek sholat ini luar biasa. Nah, kenapa luar biasa? Karena jurusan dia itu bukan ngurus agama dan ngurus masyarakat. Yang gitu bahasanya. Makanya saya pribadi maaf ya, saya sering duduk ngopi sama Kapolsek Serui, kadang-kadang ke Langsa sama Kapolsek Langsa ngomong dulu. Pernah saya duduk sama Pak Imam, ya, Bapak Kapolres, saya duduk ngopi sama Kepala Dinas. Hari itu ngisi acara itu, ngobrol lah kami. Apa saya bilang? Tahu siapa yang paling mulia di sini? Ya Ustaz lah, bukan, jangan salah. Kalau Ustaz sholat itu mah biasa, Ustaz tahlil biasa. Pak Kapolres nih sholat berjamaah yang luar biasa. Kalau orang tua tuh rajin sholat itu biasa, dan tak mati, tak ampun waktu saja. Kalau orang muda yang rajin taat sholat ini luar biasa. Nah sekarang kita nyari yang biasa, itu yang luar biasa. Mencari yang biasa ya udah, mencari yang luar biasa inilah yang harus dicari. Nah jadi kalau macam Pak Kapolsek, macam Koramil, macam anak-anak yang sekolah-sekolah tadi, masuk usia yang muda ini, ugal-ugalan ini, begitu masuknya waktu sholat mereka hampiri masjid, mereka sholat. Allah kirimlah pemimpin yang taat kepada Allah. Contohnya Malaysia, tenang aja, karena orangnya taat. Sesuai masjidnya itu, sesuai dengan yang datang. Tempat kita ini masjid bangun terus, kota amal jalan terus, yang sholat ada. Kan gitu, nyata itu. Nah maka dari itu masa heran lah, masa jauh-jauh. Anak pesantren dia kalau libur kadang nggak ke masjid. Anak pesantren, saya bilang kalau kalian anak pesantren, anak-anak yang sekolah pesantren nggak ke masjid, lalu jangan pula anak-anak SMP. Kalau anak-anak iman aliyah yang belajar agama tiap hari nggak ke masjid, macam mana pula anak-anak sekolah SMP? Coba. Kalian di sekolah sini, iman negeri, memang negeri, tapi kalian sama dengan anak pesantren. Pelajaran nahwu soroh ada, fikih ada, semua ada. Yang diajar agama. Bedanya kalian dengan anak pesantren nggak nginap aja. Anak pesantren itu nginap nggak pulang, itu dia bedanya. Kalau pelajaran sama. Jadi jangan sampai kalian kalah dengan SMP. Nah SMP-nya rajin ke masjid, masa anak aman nyulik-nyuri sawit, nah ini kacau. Nggak pernah nanam sawit, manen sawit tiap hari. Anak-anak tuh sekolah mandan satu. Allahu Akbar. Kalau saya sekolah nggak lagi. Nggak perlu kena murid banyak, ngapain banyak nggak bermutu, gitu saya bilang. Macam di pengajian saya itu saya bilang, datang Pak, nggak banyak orangnya. Saya nggak cari murid banyak. Yang saya cari murid yang mau. Banyak nggak mau ngapain? Nah, gitu juga orang banyak anaknya, tapi dalam jadah sama anak. Itu apa? Walaupun anaknya 1, 3, 2, tapi betua semua anak. Yang ini dokter Handos, soalnya gitu. Yang ini itu dunianya nih ya. Yang ini dokter, yang ini profesor, yang bagus anak semua. Lebaran 4 anak, 4 biji pajero depan rumah. Ini anak yang tua, ini anak nomor 2. Itu ada mobil Jazz satu lagi jadi nyelip, rupanya itu cucunya pula ada beli mobil lagi. Itu dunianya. Kalau dunianya nampak makmur, keluar dari kita pikir ada orang ganggu. Alah, itu kan dunia doang. Ini orang sakit hati nih yang ngomong. Nah, orang sakit hati. Alah, dunia itu tinggal. Sekali keluar pakai peci. Dari mobil mewah lagi pakai peci, kayak sarung. Katanya, awak aja nggak salat subuh tadi. Nah, itu yang naik mobil salat subuh. Kalian jalan kaki nggak salat subuh. Kacau. Kita tengok kampung kita sekarang. Yang banyak singgah ke masjid itu yang orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Ayalah salat. Masjid mobil-mobil. Becak-becak perasaan tuh nggak singgah. Ya. Kereta-kereta butut lewat aja nggak sholat. Masya Allah. Udah miskin dengan Allah jauh.
Masalahnya betul-betul. Kalau ada bilang, "Wa may yattaqillah," siapa yang patuh sama aku, taat aku, dengarkan apa yang lakukan apa yang kusuruh, itulah patuh tadi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Aku keluarkan dia dari masalah. Apa masalahnya? Allah selesai. Bukan kita nggak ada masalah, tapi diselesaikan sama Allah. Yang jadi masalah kita Allah nggak selesaikan, selesai sendiri kita Allah. Nah ini yang pening kita. Cemana nih menyelesaikan? Nggak bisa menyelesaikan masalah, ngetik mata kita nggak sanggup tanpa Allah. Macam mana menyelesaikan masalah? Kan gitu. Allah ada janji nanti akan diselesaikannya masalah kita. Wa yarzuqhu, dan aku kasih rezeki. Layah kasih, nggak ada batas, nggak ada repot, nggak ada sulit, nggak payah-payah, nggak pening-pening, nggak payah menanam ubi makan ubi, nggak payah punya kebun durian makan durian. Bahasanya nggak payah kerja sana sini berduit terus. Itu udah janji Allah. Aku akan beri tanpa repot, tanpa sulit. Itu janji Allah. Kenapa kita nggak buat? Ini jadi masalah. Makanya orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, dia buat pesantren nggak ada minta sumbangan, nggak ada. Sekarang aja nih banyak buat minta sumbangan. Berarti yang buat itu bukan ulama. Atas nama ulama nggak ada yang miskin. Ulama itu kaya, Nabi itu kaya. Nabi Muhammad minang sejak Khadijah aja 40 ekor onta. Loh, sejarahnya kan Nabi itu tidur di daun kurma, pakai jubah tompel-tompel. Bukan Nabi miskin, Nabi itu zuhud. Bukan miskin, dia zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu orang cinta akhirat. Itu dia. Ya, bukan benci dunia, dia cintanya ke akhirat saja. Jadi baju tempel nggak masalah, tapi dia kaya. Kalau Nabi miskin Pak, macam mana menjadi panglima perang? Bukan sedikit biayanya perang tuh. Pedang Nabi itu berapa sekarang? Hari ini kolektor dunia nggak sanggup bayar. Pedang Nabi itu berapa triliun harganya? Ya, kalau paku 1 inci itu digesek dia putus. Besi apa itu? Itu pedang asli Rasulullah. Baju bajanya itu berapa harganya? Kolektor dunia tak sanggup bayar. Itu dimasuk di museum Madinah Mekah. Ya, di sana disimpan di Arab Saudi untuk kenangan. Yang lebih banyak lagi koleksi Nabi di mana? Di Yaman. Di banyak di sana. Nah, jadi kalau Nabi itu miskin, nggak bisa negakkan agama. Kalau ulama tuh miskin, nggak bisa buat pesantren. Pesantren kami dulu, Safawiyah, masa saya sekolah, saya ingat muridnya 12.000. Sekarang kabarnya udah 18.000. Nah, kebayang nggak cemana buat pesantrennya itu? Nggak ada minta proposal. Hari ini sikit-sikit minta buat daya, minta bantuan sana, bantuan sini, bantuan sana, bantuan sini. Macam mana mau berkah ilmu anak-anak? Ini maaf ya, kalau ada yang guru daya sini, bukan saya nyinggung tapi renungkan lah baik-baik. Ini cuman cara Ustaz kan nak buat daya, kalau nggak minta bantuan, minta sama Allah. Assalamualaikum, salam. Ada rumah Ustaz? Ada. Kami nak rumahnya kejap. Boleh. Dalam sekejap itu datang 2 kereta. Kenapa ada Pak? Begitu gini habis minum teh, rokok 2-3 batang. Ini Ustaz ada rezeki sam, tolakannya. Apa ini rezeki Ustaz? Saya bilang pandai kali duit ini, mana alamat saya? Ketawa orang. Padahal dari kemarin aku cari di mana rumah duit, tak tahu itu. Nah, orang rumah duit di bank, Pak. Bank aja pening. Bank itu kan namanya aja hebat. Itu masuk ada duitnya, ada duitnya. Besok ya Pak, kalau narik 1 juta 2 juta ya bisa. Coba tes tarik 100-200 juta. Besok ya Pak, hari ini ada duitnya. Nama aja hebat kok. Nah, itulah. Jadi yang tahu duit di mana rumahnya cuma Allah. Asar besok. Nah, kalau kita nanti hari lahir kita hari apa? Misalnya hari Kamis misalnya. Nah, hari Rabu menggigil habis asar. Jangan pikir-pikir lagi, di rumah aja. Ya? Ini kan dingin, tapi dinginnya kayak gini, tanda-tanda dinginnya dari pusat ke bawah, dari tulang, ngilu, dingin luar biasa. Kalau dingin demam biasa kan dari daging yang dingin, ini dari tulang, ngilu, dinginnya. Dari pusat ke bawah, habis itu merambas dari pusat ke atas. Habis asar dinginnya, habis itu
kita nggak akan ketemu asar besok. Kalau nggak nanti malam, nah, mungkin tengah malam, mungkin pagi, mungkin siang atau tengah hari. Pokoknya asar nggak ketemu. Nah, hari sebelum kita lahir terjadi, itulah hari sebelum kematian. Ini nanti kalau Pak Polsek misal lahirnya hari Ahad, hari Minggu, ya Sabtu itu gigil, nggak usah gigil lah, itu buat sembah, payah orang. Nanti gara-gara bapak mati di kampung orang itu pula jadi orang satu kampung di Yusuf. Kenapa Kapolsek saya bisa mati di sini? Udah, orang kampung jadi nggak bisa ngapa-ngapain dipanggil semua. Padahal emang ada mau mati kita tadi kan gitu. Nah, jadi tuh ini bahaya. Di rumah aja, nggak usah mana-mana. Ya, Pak Saidi kan kalau pamannya dan nyala gitu, nggak usah ngajar di rumah aja. Nah, tapi kemarin tuh waktu tabrak kereta itu kebetulan memang bukan hari lahirnya. Kalau hari lahirnya nggak ada lagi. Nah, itu kan kecelakaan ya. Jadi hari apa lahir, hari itu kita meninggal. Dan satu lagi, ketika Jibril datang jemput roh Nabi, kata Aisyah, kata Fatimah, ayah ada orang datang ucap salam. Tahukah kau yang datang Zama? Enggak ya. Itulah pencabut segala nikmat di alam semesta ini. Hah? Terkejut Fatimah. Malaikat Israel ya? Iya, Israel. Fatimah nangis. Ya, jangan ayah meninggalkan kami. Jangan ayah tinggal kami ya. Kami perlu ayah, kami nggak mau, nggak ada ayah gitu. Kata Nabi, nak sini dekatilah telinganya ke Rasulullah. Karena Rasulullah lemasnya badan. Pesan Rasulullah, kau jangan sedih. Setelah ayah wafat, nanti engkau yang pertama nyusul ayah. Baru Fatimah nggak nangis lagi, senang. Terus sangat cinta sama ayah, mau ikut mati sekali. Itulah bahasanya. Habis itu kata Rasul, bukalah pintu, biar dia masuk. Begitu dibuka Fatimah itu pintu, Fatimah terkejut. Hah, kenapa ayahku di luar? Ya, itu Rasulullah waktu mau dicabut nyawanya, Israel datang, dibuka sama Fatimah pintu, ditengok di luar ada ayahnya. Ayah kok dua? Di luar satu, dalam satu. Rupanya Israel datang make wajah Rasul. Berarti ini dia. Nanti kita kalau meninggal yang nyabut nyawa itu muka antum kita. Nah, hati-hati kalau nanti lagi lu ketawa-ketawa duduk lewat orang, kok aku lewat situ? Gawat tuh. Itu tanda kode itu. Ya, karena pernah saya duduk di Batu Lapan ini Sukaranya. Ya, ada kakek. Ustaz, ya tadi aku ditempain orang apa kek? Mirip tenang, mirip kali dengan aku masa muda dulu. Wong dia orang mana gitu. Kakek udah tua. Dia ditampain orang semuda dia dulu, umur 33 tahun dulu. Gantengnya kayak aku dulu lah katanya. Semangat dari kakek dia bilang, saya bilang nggak ada pun itunya, saya bilang bekas gantengnya nggak ada, saya bilang gitu. Kalau ganteng itu ada bekasnya, kalau cantik ada bekasnya. Saya bilang kakeknya kemana-mana ya. Kenapa? Kalau kata Imam Al-Ghazali itu salah satu kakek mau mati. Apa ya? Nah itu kata dia. Iya memang. Insya Allah ya. Insya Allah kata dia. Memang dia nggak pergi mana-mana. Ada acara tempat anaknya mau mengkur, nggak pergi dia. Di rumah aja. Bilang sama bininya, Mawe, sesok pangan dewe ya, besok makan sendiri ya, turunnya dewe, pangannya dewe, tidur sendiri, makan sendiri. Loh kok ngomong gitu kata istrinya. Kakek ngomong gitu. Iya, orang kakek mau pergi ke Gusti Allah. Pak Ustadz Toib yang bilang gitu, dijual nama saya. Wah, anak-anaknya marah, dihubungi saya. Apa dia bilang apa sama orang tua kamu? Gitu gini. Tiba-tiba mau meninggal. Mau pergi dia. Dia mau meninggal. Apa kata anak? Mulai sekarang kami mau ngaji sama Pak Ustadz. Akhirnya anaknya di jamaah ngaji semua. Masya Allah. Ya,
Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, sebelum kematian kita, waktu Jibril datang menjemput nyawa kita, mukanya macam muka kita. Kalau ganteng yang datang, insya Allah husnul khotimah. Kalau hancur wajahnya, hancur kita. Na'udzubillah. Jadi ini yang dapat saya sampaikan, karena perut sudah terasa lapar dan hidangan sudah ada di lokal Pak, insya Allah. Ya kan Pak Sedi. Saya banyak lagi bisa sampaikan, tapi waktunya nggak mengizinkan. Ya, banyak sebenarnya. Nah, macam cerita saatnya Rasulullah wafat, disebutkan as-salat, ada apa di situ? Yang Nabi sebutkan lagi an-nisa, kenapa sebutnya itu? Yang disebut ummati itu kenapa gitu ya? Jadi waktu Nabi menebus rasa sakit mati kepada umat, ya? Dan orang-orang soleh itu memang gak sakit nanti, kayak enak aja gitu. Siap sholat dulu terus meninggal, lagi baca Quran terus meninggal, gak ada sakitnya. Itulah ditebus sama Rasulullah. Nah gitu ya. Jadi itu belum sempat saya nerangkannya karena banyak di waktunya, karena waktu kita nggak memadai. Nah, jam 12 kurang 15. Nanti insya Allah habis ini kita makan sedikit karena telah ada makan ya insya Allah. Habis itu udah masuk zuhur. Nah, emang kata Nabi kalau lagi makan zuhur boleh ditunda. Kalau lagi makan itu Nabi yang bilang. Kalau lagi hidangan sudah terhidang, azan sekalipun makan dulu. Kurang makan dulu. Nah, kadang ada setengah orang udah dihidangkan gitu, azan tinggal katanya. Penting sholat dulu. Balik sholat dan ada lagi. Baru makanya disebut al-amalin bila yasajarin. Beramal nggak ada ilmu macam pohon nggak ada buah. Nah, itulah orang tadi beramal jago, ilmu nggak ada. Habislah. Ayo kita doa minta keberkahan pada Allah. Jika ada yang salah, yang tak baik ucapan saya, menyinggung perasaan sebagainya, itu jelas kebodohan saya mohon maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma azli rahmatan wa ni'mah wal maghfiratan wa maghfirah wa salamatan ya Allah 'ala al bala wal waba wassalamatan 'ala musibah, khususan sekolah negeri Satu Temiang ya Allah. Wa fil ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallim dinana ya Allah, wa sallim imanana ya Allah, wa sallim tauhidana, wa sallim qulubana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'amalan shalihan wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wa halalan thayyiban mubarakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sallama 'alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.